Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Andasa Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan dengan mata kuliah perpajakan. Pengertian pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih atau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dan dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Yang kedua adalah dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain mendapat hasil daerah dan dana perimbangan, yaitu yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah distribusi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa merujuk pada pasal 31 ayat 2, hal-hal terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenal pajak daerah dan retribusi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, dan yang kelima adalah pajak pokok. Sementara pajak yang menjadi kewenangan pemerintah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan. Yang ke-9 pajak parkir, ada pajak air tanah. Yang kelima ada pajak sarang burung walet, ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah. Bidang perencanaan, pengembangan, pendalian, dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bagi keuangan di bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengolahan data dan sistem informasi, serta pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah. Bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Yang kedua, pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Yang ketiga, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Dan yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas. Yang pertama, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan subbidang sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah. Yang kedua, menyelesaikan dukungan teknis keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman yang berfungsi penunjang keuangan. Yang ketiga, penyelenggaraan pembinaan teknis, yaitu berfungsi untuk penunjang keuangan sesuai dengan lingkup tugas bidang. Strategi peningkatan pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi
penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar dalam administrasi pemerintahan daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang baru. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya intensifikasi antara lainnya. Yang pertama, peningkatan penyuluhan pajak. Yang kedua, peningkatan pembukuan berbasis sistem informasi atau teknologi. Yang ketiga, perbaikan administrasi, pungutan maupun operasional. Yang keempat, peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan. Sementara kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya ekstensifikasi yaitu penyisiran subjek pajak baru dengan cara nomor pajak wajib daerah atau NPWPD. Yang kedua, membuka lahan milik pemerintah daerah yang masih menganggur untuk dapat menciptakan menjadi wilayah bisnis baru. Kesimpulannya, peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu model keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan, semakin tinggi pendapatan bersih daerah melibatkan kemandirian dalam rangka pembiayaan segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu penyebabnya minim pendapatan asli daerah. Beberapa strateginya perlu dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah. Yang kedua, menyalin kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. Yang keempat, memperluas tax base pajak daerah. Yang kelima, meridentifikasi misi dan mandat organisasi. Yang keenam, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.